Yo, halo. Kali ini saya mau unboxing dan ngebahas handphone Xiaomi yang udah lama rilis, tapi sampai sekarang stoknya itu masih banyak yang jual. Ya, jadi ini adalah Redmi 2 yang saya beli harganya itu cuma 360.000 dengan kondisi baru, tapi katanya refurbished. Nah loh, gimana nih kondisi aslinya? Oke, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya yang berwarna putih. Taruh dulu. Lanjut, di sini ada tempat yang isinya kertas-kertas. Ini panduannya yang berbahasa Cina. Dan yang ini kayaknya semacam kartu garansi, tapi dari Cinanya kali ya. Terus ada baterai, tipenya BM44, berkapasitas 2200 mAh. Warnanya gonjreng banget nih, orange. Ada kabel data yang bertipe micro USB. Dan dapat adaptor atau charger dengan output 5V 2A. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Xiaomi Redmi 2. Lanjut, cek unitnya. Ini masih ada tempelan, ada keterangannya gitu, kletek aja, soalnya bukan pelindung layar ya. Oke, coba dicek fisiknya dulu nih. Bagian depan ada layar berukuran 4,7 inch, di atasnya ada sensor, earpiece, dan kamera. Terus di bawah layarnya ada 3 tombol kapasitif, recent, home, back, dan ada LED notifikasi ya. Di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume, tombol power, dan buat ngebuka back cover. Sisi bawah ada lubang micro USB dan mikrofon. Sisi kirinya kosong, sisi atasnya ada lubang jack audio. Untuk bagian belakangnya, di sini ada mikrofon lagi, kamera, lampu flash, lubang speaker, dan logo Mi yang timbul kayak gini. Coba buka back covernya. Di sini ada slot SIM 1 dan SIM 2 yang berukuran micro dan ada slot micro SD. Kalau lihat dari keterangannya ini, kayaknya unit model Core 11 ya. Ntar dicek lagi deh. Pasang dulu baterainya. Nah, dari bodinya ini emang mulus banget, kayak baru. Cuma ada hal yang aneh. Ini logonya kok kayak nggak simetris gitu ya. Coba deh lihat, nggak lurus sama kamera belakangnya ini. Kayak agak ke kiri dikit gitu. Terus di sela back covernya ini masih agak renggang, padahal udah saya coba rapetin. Mungkin back covernya ini juga bukan yang original bawaan ya. Tapi jujur, pas dipegangnya ini masih enak, nggak licin, dan pas gitu dimensinya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari Xiaomi Redmi 2. Lanjut, cek ke settings, about phone. Untuk versi Android-nya 4.4.4 atau Android KitKat. Ini pakai MIUI 7 dengan versi 7.0.9.0.0. Wah, ini udah fix sih, pakai ROM abal-abal atau ROM distributor. Ntar saya bahas ya. Unit yang saya beli ini varian RAM 1GB dan internalnya 8GB. Yang tersedianya itu sekitar 5,37GB, sedangkan RAM-nya tersedia sekitar 429MB. Untuk aplikasi bawaan di sini paling ada dari MIUI-nya dan dari Google-nya juga sedikit ya, udah ada Play Store-nya nih. Sebenarnya kangen banget sih saya pakai MIUI 7 kayak gini. Masih lumayan smooth dan banyak fitur pada masanya. Terus ngingetin saya pas pakai Redmi 4X buat daily driver. Oke, coba cek kameranya. Dan inilah hasil kamera dari Xiaomi Redmi 2. Untuk spesifikasinya, handphone ini pakai Snapdragon 410, quad-core 1,2 GHz, jalan di 32 bit, RAM-nya 1 GB, internalnya 8 GB, tapi ada juga yang varian RAM 2 GB, internal 16 GB. Di sini kedetek modelnya 2014-813, padahal di tempelan belakang tadi Core 11 ya, ini kok jadi 13. Untuk layarnya ini 4,7 inch HD 720 IPS. GPU-nya Adreno 306, jaringannya udah 4G, dan ini saya tes pakai kartu SIM, ternyata dua-duanya keluar sinyal, tapi jaringannya di 3G. Saya coba setting, ini nggak ada LTE only, jadi harus dirubah dari phone info. Baru deh bisa set LTE only, dan muncul jaringan 4G-nya. Ribet ya. Tapi secara mengejutkan, emailnya ini ternyata terdaftar statusnya di website Kemenperin.
Sebenarnya agak ragu sih. Tapi ya semoga aja ini beneran kedaftar dan aman. Untuk Android-nya, ini versi 4.4.4 KitKat dengan MIUI 7 yang ternyata ROM-nya abal-abal atau distributor. Apa sih itu? Jadi ROM distributor itu merupakan ROM MIUI versi Cina yang dimodifikasi oleh distributor supaya ada bahasa Indonesianya, ada Google Play Service-nya, dan bisa juga disisipi bloatware maupun malware. Kalau yang nakal ya, intinya supaya ROM MIUI Cina ini bisa selayaknya ROM global. Jadi diakalin tuh sama distributor. Kekurangannya pakai ROM distributor itu biasanya nggak bisa diupdate. Versinya ngawur, ditandai sama titiknya ini ada 3. Terus kadang ada bloatware, nggak sedikit juga yang bermasalah, dan kadang jadi nggak stabil. Tapi ya ROM distributor ini bisa juga kok dipakai seperti aktivitas smartphone biasanya. Dipakai buat chatting dengan aplikasi WhatsApp bisa, Instagram bisa, TikTok masih bisa, yang Lite, dipakai browsing-browsing juga bisa. Tapi kalau aplikasi yang membutuhkan versi Android lebih tinggi atau spek yang lebih tinggi itu nggak bisa. Contohnya kayak aplikasi YouTube atau buat ngegame nih. Ya walaupun buat ngegame itu sebenarnya masih bisa sih kalau terpaksa. Ya pokoknya jangan berharap bakalan lancar, pasti nemuin tuh yang namanya lag, macet-macet, bahkan keluar sendiri. Tapi wajar lah, ini handphone udah 7 tahun yang lalu, atau rilis sekitar tahun 2015. Dulu saya sempat beli handphone ini, tapi bukan saya yang pakainya. Saya cuma bantu beliin buat teman saya. Handphone ini menurut saya worth it, karena dengan harga yang cukup murah waktu itu, bisa dapat spek yang lumayan seperti ini. Ya walaupun Xiaomi ini masih asing di lingkungan saya waktu itu. Kayaknya yang pertama pakai di sekolah saya, ya teman saya itu yang saya beliin. Nah sekarang saya coba untuk pengguna lebih lanjut dengan mengubah ROM MIUI-nya ke ROM official, yaitu flash firmware-nya lewat PC, pakai Xiaomi Flash. Nah firmware-nya itu harus yang pas ya, bisa cari atau cek di deskripsi deh. Flashnya itu gampang kok, soalnya Redmi 2 ini udah unlock bootloader dari bawahannya, jadi tinggal masuk aja ke mode fast boot. Setelah proses flashnya ini selesai, ternyata yang saya download ini MIUI-nya versi 6, lebih jadul ya, tapi tenang aja, masih bisa diupdate lagi kok ke MIUI 7 langsung di handphonenya, karena ini udah ROM official. Oh ya, setelah saya cek lagi, ternyata modelnya udah sama kayak di belakang tadi, 2014-8-11, jadi fix ekor 11 ya. Nah, kalau ROM official global gini, lebih banyak ya aplikasi bawaannya, untungnya sih masih bisa di-uninstall. Kalau misalnya nggak puas pakai ROM MIUI, kita juga bisa kok pakai custom ROM. Banyak banget pilihannya. Mau yang smooth, banyak fitur, upgrade versi Android-nya, dan lain-lain. Tapi perhatikan juga tuh modelnya, soalnya Redmi 2 ini banyak variannya. Nah, saya coba pakai custom ROM dari Viper OS. Ternyata ini lumayan mantep, performanya jadi makin lancar. Versi Android-nya juga naik ke 7.1.2 atau Android Nougat. Tentunya jadi banyak aplikasi yang support ya, contohnya YouTube nih, jadi bisa. Terus saya coba juga buat main game, dan ternyata jadi sedikit lebih lancar. Saya rasa ini lebih bagus lah dari ROM MIUI bawaannya. Tapi sekali lagi, jangan terlalu berekspektasi tinggi, soalnya terbentur dengan spesifikasi handphone ini yang minim untuk sekarang. Apakah Xiaomi Redmi 2 ini layak dibeli? Kalau menurut saya, pikir-pikir lagi deh. Karena ini barang refurbished, jadi bisa aja dapat unit yang bermasalah. Speknya kurang untuk zaman sekarang, terus garansinya juga nggak jelas. Jadi banyak resiko ke depannya. Tapi kalau dibilang bagus, ya dari spek ini menurut saya bagus untuk handphone seharga 300 ribuan saat ini. Apalagi kalau beruntung dapat unit yang normal dan nggak ada kendala. Jadi setidaknya masih bisa dipakai. Untuk oprekan custom ROM segala macamnya itu juga banyak banget, jadi lumayan nih buat yang mau belajar oprek-oprek handphone. Oke, jadi itulah pembahasan Xiaomi Redmi 2 di tahun 2022. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.